Hai hai, apa kabar? Film Korea Exit adalah film komedi petualangan yang dirilis tahun 2019 yang diperankan oleh Im Yuna sebagai Uijo dan Yo Jung Suk sebagai Yongnam. Inilah alur ceritanya. Kisah bermula saat seorang pria bernama Yongnam sedang berolahraga di sebuah taman. Di saat itu pula, datanglah sang ponakan kecilnya, Jiho, bersama teman-temannya. Namun sang ponakan sepertinya malu mempunyai sang paman yang pengangguran. Dan saat itu pula terdengar suara pesan dari HP-nya, yang ternyata adalah sebuah pesan penolakan lamaran pekerjaan. Yongnam di sini adalah seorang pemanjat tebing yang handal di masa kuliahnya. Namun sayang, dia selalu gagal dalam mendapatkan pekerjaan. Saat di rumah, Yongnam selalu membantu pekerjaan rumah. 드라마를 뭐냐고 한장을 하는지 이거야? 어? 왜 이러지 마. 왜 그래? Saat itu, datang seorang kakak perempuannya bernama Jung Hyun, membicarakan rencana akan diadakannya pesta ulang tahun ibunya yang ke-70 di sebuah hotel. Di saat itu pula, sang kakak mempertanyakan tentang jalan hidup Yongnam yang sebagai pengangguran. Saat membuka lemari, sang kakak melihat semua perlengkapan alat tebingnya dan menyuruh membuangnya karena ia berpikir tidak ada gunanya. Sang kakak pun terus memarahinya hingga Yongnam mengusirnya keluar kamar. 매형 존나 대단하다. 어떻게 같이 살아? Di saat ia teringat masa kuliah dulu, saat ia dikalahkan panjat tebing oleh seorang perempuan bernama Uijo, yang tak lain adalah gebetan Yongnam. Tiba di hari perayaan ulang tahun ibunya, semua sanak saudara tampak hadir di sebuah hotel. Saat berada di pesta, Yongnam selalu diremehkan oleh saudaranya karena seorang pengangguran. 걔가 어디 갈라 했다니까. 너는 여기 왜 왔냐? 김밥. Tiba sesi pemotretan keluarga, tak disangka Yongnam dikejutkan dengan kehadiran pelayan yang dulu pernah dijadikan gebetannya. Dia adalah Uijo, yang dulu pernah menolak cintanya Yongnam. Mereka pun mengobrol berdua menceritakan kisah mereka masing-masing, di mana Uijo adalah asisten manajer di hotel ini, dan sementara Yongnam berbohong dengan cerita kalau dia adalah seorang manajer di perusahaan. 그냥 우리 지금처럼 편한 오빠 동생 사이로. Keluarga pun terus berpesta hingga larut malam. Hingga melewati waktu batas jam kerja, semua pelayan di sana pun mengeluhkan acara tersebut. Hingga sampailah manajer Go menyuruh semua karyawannya pulang. Tetapi ia mengecualikan Uijo untuk terus menemaninya hingga akhir acara. Saat semua karyawan sudah pulang, manajer Go menghampiri Uijo dan mengajaknya berkencan. Dan saat bersamaan, Yongnam melihat itu dan pergi dengan perasaan menyesal. 애들 막 관리 막 응? Di tempat lain, di jalan raya terlihat sebuah mobil truk tangki melintas dan berhenti di pusat kota. Seorang pria tiba-tiba turun dan membuka katup tangki. Saat ditegur oleh petugas, tiba-tiba tangki tersebut mengeluarkan gas yang banyak. Awalnya, warga sekitar mengira itu adalah asap biasa. Namun tidak lama, orang-orang pun berlarian menjauh yang ternyata itu adalah asap beracun. Dengan cepat, asap pun menyebar ke penjuru kota. Kekacauan pun mulai terjadi di mana-mana. Di jalan, dikejutkan dengan kedatangan truk dengan kobaran api melaju menabrak truk pembawa tabung gas. Salah satu tabung gas terpental ke arah hotel keluarga Yongnam berada. Semua panik dan berlarian keluar. Namun, saat di luar,
mereka dikejutkan dengan keadaan di sana. Kota dalam keadaan kekacauan. Melihat asap yang semakin mendekat, Wijo pun menyuruh mereka semua kembali ke dalam gedung dan menyuruhnya naik ke atas gedung. Saat semua berusaha masuk, sang keponakan mencari ibunya yang tak lain adalah kakak Yongnam. Ternyata sang kakak telah menghirup asap beracun tersebut. Yongnam pun dengan segera membawa kakaknya ke dalam gedung dan segera memberikan pertolongan. Yongnam dan Wijo melihat keadaan sekitar dari jendela. Asap pun semakin menaik. Yongnam memerintahkan agar semua segera naik ke atas gedung. Namun orang-orang di sana tak mau mempercayainya. Namun di saat itu pula semua orang mendapatkan pesan darurat berisi anjuran untuk pergi ke tempat tinggi. Dengan peralatan seadanya, Wijo dan Yongnam membuat tandu untuk membopong sang kakak naik ke atas. Semua pun naik ke atas melalui tangga. Saat sampai atas, ternyata pintunya terkunci. Manajer gue bilang kalau kuncinya tertinggal. Di luar sana, kekacauan masih terjadi. Tim medis dan aparat berusaha memberikan pertolongan. Di hotel, Yongnam dan yang lainnya terus berusaha mencari kunci. Di saat mereka melihat berita di TV, kalau gas tersebut bisa membuat kematian. Dalam berita, memberikan pengarahan agar segera memakai masker. Mendengar hal tersebut, manajer Go dengan liciknya segera pergi menyembunyikan masker tersebut untuk dirinya sendiri. Wijo pun berlari, segera pergi ke laci. Terkejut, ternyata masker sudah tidak ada. Di berita TV memberitakan kalau evakuasi sedang dilakukan dengan menggunakan helikopter. Sementara untuk bisa pergi ke atap gedung, Yongnam nekat memecahkan kaca agar dia dapat memanjat gedung untuk bisa membukakan pintu. Dengan peralatan seadanya, Yongnam meminta bantuan Wijo agar bisa bekerja sama. Namun, datanglah sang ayah yang melarang aksi nekatnya itu. Namun tak dihiraukannya, Yongnam pun segera meloncat ke gedung sebelah. Walaupun sempat akan terjatuh, namun Yongnam pun berhasil mendarat. Wijo pun segera memberikan kapur tangan untuk panjat tebing. Lalu, dengan nekatnya, Yongnam pun kembali melompat ke dinding hotel dan tak pantang menyerah, Yongnam terus berusaha naik ke atas. Saat akan menggapai gedung, tali yang mengikat Yongnam pun tidak cukup panjang. Dengan nekatnya, Yongnam pun memotong tali tersebut dengan diteriaki histeris Wijo. Yongnam pun berhasil naik dan segera membukakan pintu untuk keluarganya. Sesampai di atas, terlihat helikopter melintas. Mereka pun segera membuat sinyal SOS melalui layar handphone dengan arahan dari Wijo. Di tempat lain, siaran televisi memberitakan tentang asal mula asap tersebut. Ternyata pelakunya adalah seorang kepala farmasi yang ingin balas dendam karena hak paten penemuannya diambil oleh perusahaan pemerintah. Kembali ke hotel, semua sudah nampak kelelahan karena helikopter tak kunjung menemui mereka. Saat itu, muncul ide saudara Yongnam membawa pengeras suara dan berteriak sekencang-kencangnya. Namun, masih saja sama. Tiba-tiba, Wijo mempunyai ide dengan cara membuat lampu hotel nampak berkedip hidup mati. Dan benar saja berhasil ditemukan oleh tim evakuasi. Satu persatu semua menaiki alat evakuasi. Namun sayang, Yongnam dan Wijo tidak bisa ikut serta karena bobot melebihi kapasitas dan harus menunggu evakuasi berikutnya. Saat dalam berada kepanikan dan ketakutan, Yongnam dan Wijo harus tetap bertahan karena asap terus naik ke atas. Tak tinggal diam,
mereka segera mengumpulkan peralatan yang bisa membuat bertahan hidup. Mereka lalu memakai kantong plastik untuk membungkus seluruh badan dan memakai masker yang sempat dicuri manajer Go, dan segera berlari menuju suatu tempat. Sampai puncak gedung, mereka dikejutkan dengan banyaknya gas yang sudah membumbung. Saat itu, Yongnam mengganti filter masker gas yang ternyata hanya tersisa satu, dan lalu pergi meninggalkan Wijo. Yang ternyata Yongnam sedang mencarikan filter masker untuk Wijo. Karena asap makin menaik, Wijo pun segera pergi ke tempat lebih tinggi lagi. Dengan masih dalam keadaan marah terhadap Yongnam, tiba-tiba muncullah Yongnam melalui tangga. Tanpa banyak basa-basi, Yongnam pun segera mengganti filter masker Wijo. Mereka pun terus berlari ke arah tempat yang belum terjamah asap, dan sampailah di sebuah gedung tempat fitness. Hingga mereka bisa sementara melepaskan masker. Karena asap terus naik, mereka pun merencanakan pergi ke seberang gedung sebelah. Mereka pun menggunakan barbel untuk melemparkan tali ke arah gedung tersebut. Dengan penuh perjuangan, Wijo berhasil mendarat. Namun, saat Yongnam hendak menyeberang, tiba-tiba muncul asap yang menghampiri Yongnam. Yongnam pun kembali mundur. Namun tak lama, Yongnam dengan perlengkapannya berhasil menyeberang menemui Wijo. Di sisi lain memberitakan kalau asap tersebut bisa dinetralisir oleh air. Dan tim pemadam pun terus berupaya menyemprotkannya. Jauh di luar gedung, nampak dua orang dari salah satu TV akan menyiarkan secara ilegal kejadian tersebut melalui drone. Sang ayah Yongnam yang masih penasaran dengan keadaan anaknya bergegas naik taksi untuk mencari informasi. Hingga tiba di pinggiran sungai. Saat berhenti, sang ayah melihat sebuah drone. Segera menghampiri kedua orang tersebut dan meminta mereka untuk mencarikan anaknya dengan memberikan sejumlah uang. Di saat itu, Yongnam dan Wijo sampai di atap gedung yang lain. Berbagai cara mereka lakukan agar segera mendapat bantuan. Dan dalam waktu bersamaan, terlihat di sebuah gedung sekelompok anak remaja terjebak. Tim penyelamat datang, namun Yongnam dan Wijo malah mengarahkan kepada anak-anak tersebut agar mereka lebih dulu diselamatkan. Dengan peralatan yang ada, Yongnam dan Wijo membuat arah panah agar helikopter dapat mengetahui keberadaan anak-anak tersebut. Saat itu terdengar ledakan hebat hingga membuat gas beracun semakin mendekat. Wijo pun lalu mengajak Yongnam pergi ke gedung yang jauh lebih tinggi lagi. Mereka pun segera berlari menuju tempat yang aman. Saat akan menyeberangi gedung sebelah, tiba-tiba muncul sebuah drone. Spontan, Yongnam dan Wijo meminta pertolongan. Di sisi lain, sang ayah sangat histeris karena bisa melihat sang anak melalui drone tersebut. Tentu saja, rekan kerja pemilik drone segera meminta menyiarkan langsung. Alhasil, perjuangan Yongnam dan Wijo disiarkan langsung televisi nasional. Semua orang terlihat antusias menyaksikan perjuangan Yongnam dan Wijo. Sementara disiarkan langsung, Yongnam dan Wijo terus berlari dari gedung satu ke gedung yang lain. Mereka pun akhirnya pergi memanjat sebuah gedung. Namun, sesampainya di puncak, Yongnam dan Wijo terkejut. Ternyata gedung tersebut terlalu jauh jaraknya dengan gedung yang lain. Yongnam dan Wijo tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun menangis bersama karena tak tahu harus bagaimana lagi. Di sisi lain, drone yang menyiarkan mereka tadi terjatuh kehabisan baterai dan tak bisa menyiarkan lagi. Keluarga Yongnam yang menyaksikan lewat televisi pun membuat ibu Yongnam pingsan.
Di saat keputusasaan Yongnam dan Uijo, tiba-tiba muncul banyak drone dari orang-orang yang ingin membantu Yongnam dan Uijo dan menyiarkannya secara streaming. Lalu, Yongnam pun mempunyai ide dengan isyarat satu drone menghampiri Yongnam. Lalu Yongnam mengikatkan seutas tali kepada drone dan meminta drone tersebut untuk mengaitkan kepada sebuah pipa yang ada di gedung sebelah. Setelah berhasil dikaitkan, Yongnam dan Uijo pun meluncur. Namun sayang, di tengah jalan mereka terhenti. Dalam kepanikan, Uijo pun nekat menggunting tali tersebut. Sayang, saat mereka mengayun, ternyata tali yang mengikat pada pipa terlepas dan mereka pun terjun bebas. Sontak semua orang yang menyaksikan ikut histeris. Datang helikopter menyisir tempat tersebut. Tak terlihat ada tanda-tanda keberadaan Yongnam dan Uijo. Namun, saat helikopter akan berbalik arah, terlihat ada kembang api menyala tepat di sebuah kren. Ternyata itu adalah Yongnam dan Uijo. Mereka pun berhasil diselamatkan. Pagi harinya, Yongnam dan Uijo sampai di tempat pengungsian. Keluarga Yongnam pun menyambutnya dengan sukacita. Sementara Uijo nampak sedang menelpon keluarganya dan memberitahukan kalau ia selamat dan baik-baik saja. Yongnam pun segera menghampiri Uijo. Di tengah pembicaraan, Yongnam memberikan sebuah pengait pengaman kepada Uijo yang dulu dia pinjamkan pada Yongnam. Namun Uijo menyuruh mengembalikannya nanti di lain waktu. Itu pertanda kalau Uijo masih ingin bertemu dengan Yongnam. Bersamaan itu pula, turunlah hujan dan membersihkan semua asap. Film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of